Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 282 membawa kalian kembali. Amandamu mengatakan tebakannya. Kurasa dia menginginkan anak. Tapi tidak menyangka kata-katanya ditolak oleh Lucy Sen. Tidak mungkin. Jika Ricky Mo hanya menginginkan seorang anak, kenapa begitu melakukan banyak usaha? Berapa banyak wanita yang ingin memberinya bayi? Aku lihat, dia sama sekali tidak menyerah. Amandamu mendengar kata-kata dan terdiam. Setelah beberapa saat, Amandamu terus berkata, Lucy, hal terpenting bagiku sekarang adalah anak. Hal-hal yang dilakukan oleh Ricky Mo membuat aku tidak tenang. Ricky Mo menyerah atau tidak, dia belum memikirkannya, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kalau tidak, kamu melarikan diri seperti sebelumnya. Lucy Sen selesai bicara dan sendiri menjawab. Kamu akan segera lahiran, mau kabur kemana lagi? Amandamu mendengarkan Lucy Sen, tetapi pikirannya jauh. Semuanya sepertinya kembali ke titik semula. Pada awalnya, ketika dia mengira telah melarikan diri, Ricky Mo akan berhenti mencarinya. Kemudian, ketika dia berpikir dia bisa melahirkan anak ini dengan damai dan tenang, dia menemukan bahwa dia dikelilingi oleh Ricky Mo. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ricky Mo, atau apa yang akan dia lakukan. Setelah Lucy Sen menutup telepon, Amandamu memikirkannya, tetapi masih merasa tidak nyaman. Dia pergi keluar untuk mencari Charles Mo. Kak Amanda. Charles Mo membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Amandamu. Dia dengan cepat bergegas ke samping dan membiarkannya masuk. Amandamu berjalan masuk dan duduk di sofa. Charles Mo menutup pintu dan berjalan masuk. Apakah kamu ingin minum air? Amandamu menatapnya dengan nada serius. Telepon Ricky Mo. Charles Mo membeku sesaat, dan kemudian mulai bertindak konyol. Kamu bilang apa? Kakak sepupuku tidak tahu kalau aku ada di Sydney, dia. Meskipun dia memang diperintahkan oleh Ricky Mo untuk datang ke Sydney. Ricky Mo berulang kali memberitahunya sebelum datang bahwa Amandamu tidak boleh tahu, bahwa Ricky Mo yang memintanya untuk datang. Pada akhirnya, dia baru datang 1 hari sudah ketahuan. Charles Mo meskipun sedikit pintar, tetapi di mata Amandamu, itu hanya seorang anak kecil. Amandamu langsung mengabaikan kata-kata Charles Mo, dengan nada kuat yang tak terbantahkan. Telepon dia, aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Nada itu mirip dengan Ricky Mo. Charles Mo harus mengeluarkan teleponnya dan menelepon Ricky Mo. Setelah ia mencabut kabel telepon, ia membuka handsfree dan meletakkan telepon di depan Amandamu. Amandamu melihat ke bawah ke telepon, dan layar telepon menunjukkan, memanggil, masih nomor yang sudah dikenalinya. Tangan di sisi tubuh mengepal tanpa sadar, dan detak jantung sesaat abnormal. Pada saat ini, telepon terhubung. Sebuah suara yang tidak asing terdengar dari telepon. Ada apa? Suara Ricky Mo rendah, dan suaranya dalam, tetapi ketika dia keluar dari telepon, dia tampak lebih acuh tak acuh. Amandamu membuka sedikit mulutnya, tiba-tiba tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara Ricky Mo selama hampir setengah tahun sejak dia meninggalkan kota H. Charles Mo melihat bahwa Amandamu diam, dan ingin mengingatkannya, tetapi ketika dia melihat kekecewaan Amandamu, Charles Mo tidak mengeluarkan suara kecuali menjangkau dan mendorongnya. Amandamu telah pulih. Dia mengerutkan bibir dan hendak berbicara, dan mendengar suara Ricky Mo berdering lagi. Amandamu. Nada suaranya tenang dan tegas. Amandamu belum berbicara, tetapi Charles Mo di samping sangat gembira. Kakak sepupu, apakah kamu 1000 mil jauhnya? Bagaimana kamu tahu bahwa Kak Amanda yang menelepon? Ricky Mo di ujung telepon diam. Charles Mo menyentuh hidungnya dan berkata dengan bijaksana. Kalian bicaralah, aku akan kembali ke kamar dan tidur sebentar. Kamar yang diberikan Amandamu adalah suite kecil yang lebih luas, dengan ruang tamu, kamar tidur, dan ruang makan. Charles Mo berjalan ke kamar sambil mendengarkan apa yang mereka berdua katakan dengan telinganya terbuka,
tetapi tidak mendengar apapun. Begitu dia pergi, ruang tamu menjadi lebih tenang. Amanda Mu tidak berbicara, dan Ricky Mo tetap diam, seolah menunggunya berbicara. Setelah beberapa saat, Amanda Mu menemukan suaranya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ricky Mo tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi malah bertanya, "Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan?" "Aku tidak tahu." Suara Amanda Mu sedikit tajam. "Aku tidak pernah tahu." Ya, dia tidak pernah menebak apa yang ingin dilakukan Ricky Mo. Dia tidak bisa menebak pikirannya. Nada bicara Ricky Mo tenang, tanpa sedikit naik turun. "Kalau begitu, tenangkan pikiranmu." Amanda Mu mencibir. "Lalu, apakah kamu akan mengambil bayi itu?" Suara Ricky Mo akhirnya mengamuk. "Itu pada dasarnya anak kita. Ricky Mo, aku beritahu kamu, kamu tidak akan bisa membawa anak ini kembali ke keluargamu." Amanda Mu tahu dalam hatinya bahwa jika Ricky Mo benar-benar ingin merampasnya, dia tidak bisa menang. Namun, dia tidak bisa melihat anaknya dibawa kembali ke keluarga Mo oleh Ricky Mo. Seperti yang dikatakan Tommy Sen, keluarga Mo adalah sekelompok orang serakah. Kakek Mo dan ibu Ricky Mo tidak dapat dipisahkan dari orang-orang keluarga Mo. Tiba-tiba, Ricky Mo berkata dengan suara yang dalam. "Amanda Mu, apakah kamu percaya padaku?" Amanda Mu tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu tiba-tiba. "Percayalah padanya." Dan Ricky Mo tampaknya tidak benar-benar menginginkan jawaban Amanda Mu, dia berkata. "Jaga dirimu, aku akan menangani semuanya, dan kemudian membawa kalian kembali." Nada suaranya tidak berbeda ketika dia diminta untuk melakukannya, yang memberi Amanda Mu ilusi bahwa keduanya tidak terpisah. Ketika dia tertegun, Ricky Mo sudah menutup telepon. Amanda Mu memandang layar yang sudah gelap, agak bingung. Kata Ricky Mo, "Selesaikan semuanya, lalu bawa kami kembali." Mereka mengacu padanya dan bayinya. Titik. Ricky Mo menutup telepon dan menatap telepon dengan bingung. Asisten membawa kopi dan melihat Ricky Mo, berbisik. "Direktur, kopimu." Seperti yang diharapkan, Ricky mengabaikannya. Asisten itu menghela nafas sedikit, dan berbalik, dan mendengar suara Ricky Mo datang di belakangnya. "Bantu aku pesan tiket ke Sydney." Sydney. Asisten itu agak bingung. Dia mengingat jadwal terakhir dengan sangat baik dan tidak mengatur untuk pergi ke Sydney. Tepat ketika asistennya bingung, dia mendengar Ricky Mo berkata, "Lupakan saja." Asisten harus menutup pintu dan keluar, tetapi ketika menutup pintu, dia samar-samar mendengar tawa Ricky Mo. Itu pasti ilusinya, dia sudah lama di sini, dan dia belum pernah melihat direktur tertawa. Ricky Mo membuka album ponsel, yang penuh dengan foto Amanda Mu. Dia tampak lembut melihat satu persatu, ujung jarinya menyelinap lembut ke wajah Amanda Mu di foto, dan ketegasan muncul di antara alisnya. "Segera, akan bisa melihatmu." Bersambung. Titik.